Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan AFA. Hari ini AFA akan mengulas tentang hasil riset yang pernah dilakukan oleh saya sendiri pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Digital Marketing System terhadap daya saing penjualan susu kambing Etawa. Munculnya atau latar belakang munculnya penelitian ini diawali dari sebuah kegiatan kemasyarakatan, sebuah kelompok yang bernama Paguyuban Susu Kambing Etawa, di mana paguyuban itu berkumpul dan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh mereka ialah menjual susu kambing Etawa. Permintaan susu kambing Etawa di Kabupaten Pamekasan ini rupa-rupanya sangat tinggi sekali, sehingga dengan permintaan yang sangat tinggi tersebut membutuhkan ekstra dan kerja keras yang dilakukan oleh paguyuban yang berada di Desa Panglekur, Kecamatan Pelanakan, Pamekasan ini. Saya datang untuk kemudian menerima kendala-kendala apa yang mereka hadapi selama proses melaksanakan transaksi atau melaksanakan kegiatan pemasaran ini. Mereka menyampaikan bahwa pemasaran yang mereka lakukan ini masih menggunakan pemasaran konvensional. Artinya orang yang membutuhkan susu kambing Etawa itu harus bertemu dengan mereka yang sudah menyiapkan susu kambing Etawa tersebut. Sehingga inilah yang kemudian menurut mereka masih tidak praktis. Mereka menginginkan ada konsep yang pemesanan susu kambing Etawa itu, orang yang butuh susu kambing Etawa itu tidak perlu datang ke tempat atau kediaman mereka atau sekretariat paguyuban susu kambing Etawa tersebut. Dari kendala itulah yang kemudian saya mencoba menganalisis seperti apa untungnya apabila kemudian penjualan susu kambing Etawa itu menggunakan konsep selain konsep konvensional market atau pemasaran konvensional. Akhirnya saya analisis, lalu kemudian saya coba bedah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kenapa saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini? Karena bagi saya metode ini memudahkan saya untuk menerima data secara konkret lewat sistem pemotretan, lewat sistem rekod atau wawancara dengan mereka, dengan sistem bertatap muka dengan mereka, sehingga saya bisa menemukan langsung apa-apa yang diperlukan oleh mereka. Lewat konsep inilah kemudian saya melanjutkan riset ini selama kurang lebih 3-5 bulan untuk memutuskan kira-kira konsep apa yang pas agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di paguyuban susu kambing Etawa atau Kado Sejahtera itu yang mengelola susu kambing Etawa itu. Nah, ternyata setelah saya lakukan riset, saya mencoba dengan pemanfaatan dan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Pengguna internet di Indonesia yang cukup tinggi, smartphone yang ada yang dipegang oleh masyarakat juga cukup banyak, pemanfaatan media Facebook, pemanfaatan media Instagram, dan pemanfaatan media Twitter yang sangat familiar di kalangan masyarakat dan di kalangan pemuda, termasuk juga berkembangnya aplikasi-aplikasi yang muncul di Indonesia seperti Bukalapak, Shopee dan sebagainya, Lazada dan sebagainya. Ini menjadi peluang agar pemasaran yang selama ini dilakukan secara konvensional, saya coba tarik untuk digunakan secara digital marketing. Nah, setelah untuk meyakinkan para paguyuban Kado Sejahtera yang mengelola susu kambing Etawa itu, saya melakukan analisa dengan mencoba melakukan hitung-hitungan, di mana apabila dalam satu hari kemudian mereka menjual susu kambing Etawa hanya menghabiskan 2 botol, misalnya menggunakan pemasaran konvensional itu hanya menghabiskan 2 botol, dengan nominal per botolnya itu dengan nominal 2 botol itu 90.000, atau jika dikalkulasi ini harganya per botol 45.000, maka dengan menggunakan digital marketing itu bisa 5 botol dengan nominal 225.000.
Kenapa menjadi demikian? Karena orang yang akan membeli susu kambing etawa itu sudah masuk dalam sistem aplikasi. Jadi siapa yang memesan, dari mana dia, lalu kemudian kebutuhan mereka berapa. Kalau menggunakan sistem konvensional marketing, mereka masih akan datang ke tempat itu dan masih melakukan pemesanan. Bisa jadi yang terjadi di lapangan, kadang banyak orang yang memesan susu kambing etawa itu tidak tersedia di rumah warga atau tempat yang sudah dijadikan tempat transaksi penjualan susu kambing etawa. Orang yang butuh akan pulang. Tapi kalau sudah menggunakan sistem digital marketing ini, akan memudahkan pembeli untuk kemudian memesan berapa botol, sehingga penyedia susu kambing etawa sudah menyiapkan berapa botol yang akan dibeli oleh masyarakat, sehingga ketahuan nanti. Lewat sistem ini pula kemudian memudahkan para pembeli tidak harus ke lokasi pembelian, karena dengan secara otomatis lewat pemesanan ini, dengan tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan di masing-masing aplikasi, kalau dia menggunakan aplikasi atau menggunakan media sosial, secara otomatis barang yang dipesan itu wajib diantar ke rumahnya si pemesan. Dengan demikian, pemesan tidak perlu ribet lagi di dalam melakukan pemesanan terhadap permintaan susu kambing etawa ini. Konsep inilah yang kemudian memberikan kesadaran kepada pengelola paguyuban susu kambing etawa agar digunakan. Tetapi lagi-lagi soal SDM yang belum mumpuni, sehingga upaya-upaya apa yang dilakukan oleh saya sebagai peneliti, salah satunya saya berkoordinasi dengan anaknya mereka, karena rata-rata orang atau anggota paguyuban ini rata-rata umurnya sudah 40 tahun ke atas, sehingga sasaran saya untuk dilakukan pendampingan ialah para anak atau putra-putrinya mereka yang masih sangat milenial. Nah, lewat digital marketing inilah kemudian memudahkan para penyedia susu kambing etawa sebagai penyedia layanan produk dengan orang yang membeli akan dipermudah dan tidak perlu bertatap muka. Dari hal yang sudah saya sampaikan ini, ada beberapa kesimpulan bahwa ternyata sangat tinggi sekali pengaruh digital marketing. Ini merupakan sebuah strategi yang sangat prospek untuk kita kembangkan, dan ini sangat potensial untuk kita laksanakan sekalipun tidak harus susu kambing etawa. Sistem yang dilakukan dalam konsep ini adalah mempermudah, tidak perlu lagi bertemu antara pembeli dan pembeli atau dengan penjual, karena sudah dimudahkan lewat konsep digital marketing. Salam kawan AFA. Terima kasih.